Saya, oke. Oke, terima kasih. Terima kasih, Dokter Ira. Ya, Coach. Sama-sama, Coach. Selamat datang, Bapak Ibu, di webinar IACT malam ini. Perkenalkan saya dengan Coach Wiwin. Malam ini saya akan merangkap sebagai moderator, juga sebagai host dan pembicara. Jadi kalau ada Bapak Ibu nanti yang akan bertanya di akhir, tapi saya dibantu dengan Dokter Ira di sini, pengurus IACT juga. eh, Silakan open mic aja di akhir pembicaraan, di akhir apa, di akhir eh, pembahasan kita nanti. Kita mulai aja ya Bapak Ibu ya. Perkenalkan saya dengan Coach Wiwin. Sehari-hari saya tak kenal maka tak sayang ya Bapak Ibu. Sehari-hari saya pekerjaan saya advokat, tapi passion saya ada di em, hipnoterapi dan kebetulan saya dari tahun 90 itu saya sudah menyenangi dan mengikuti perkembangan hipnoterapi khususnya past life regression. Nanti kita akan bahas pada siapa-siapa saja praktisi-praktisi past life regression di lingkup global. Baik untuk mempersingkat waktu, supaya tidak terlalu pengalaman juga, saya akan share apa yang akan kita bahas malam ini. Sebelum kita mulai, kalau Bapak Ibu ada yang mau bertanya mungkin, tapi bukan tentang pembahasan, mungkin yang lain. Pembahasan nanti kita akan ada tanya jawab sesinya di akhir. Ada, oke. Apakah jelas suara saya, Bapak Ibu? Boleh open mic, karena saya tidak melihat ada. Clear, Coach. Jelas ya, Jelas. Bu Ira? Oke, Jelas, terima kasih. Coach. Oke, Bapak Ibu, kita akan mulai pembahasannya. Malam ini kita akan membahas tentang memulihkan luka batin dan inner child dengan pendekatan past life regression. Kita singkat sepakati aja ya PLR ya Bapak Ibu ya. Dalam perspektif past life regression, inner child bukan hanya tentang masa kecil, tetapi tentang pengalaman batin yang belum selesai. Tapi di webinar kali ini bukan tentang doktrin atau memaksakan keyakinan, tetapi tentang pemahaman pengalaman manusia, yaitu PLR spiritual, PLR spiritual dan klinikal. Jadi ada dua pendekatan past life regression ini, yaitu melalui pendekatan spiritual dan klinikal. Jadi seperti kita membuka file folder lama di komputer gitu ya. Bukan untuk nostalgia, tapi untuk membersihkan file-file yang rusak. Nah ini di mana sih sebenarnya konsep luka lama ini muncul? Nah untuk memahaminya, maka malam ini kita akan membahas satu persatu apa saja yang akan kita bahas, yaitu kita akan melihat PLR ini dari sudut yang spiritual dan klinikal tanpa memaksa salah satunya. Apa itu definisi PLR dan lainnya. Kemudian apa manfaatnya PLR? Dan agar pembahasan kita tidak di opini pribadi, kita akan menyebut tokoh-tokoh nanti ya yang meneliti dan mempraktekannya, tokoh-tokoh global, dan bagaimana sains modern memandang waktu, memori, dan kesadaran. Lalu dari perspektif sains modern tentang kesadaran dan alam semesta, kita akan melihat dalam tiga lapisan manusia. Dan ini penting dalam tujuan pemulihan batin agar tidak terjadi salah paham. Kita akan juga membahas perbedaan PLR spiritual dan klinikal dan mengapa luka bisa, Jelas. ya, gimana? Perkenalkan bisa bisa. Ya, Oke, kita perkenalkan saya gimana itu loh, wes dulu nih.
Oke, Coach. Lanjut, Oke, Coach. lanjut ya. Lalu uh, tadi sampai mana tadi? Oke. Agar prosesnya PLR aman secara proses dan prosedur, maka harus menjaga etika yang aman. Bagaimana teknik-teknik dan prosedur ini dikerjakan. Kemudian, bagaimana pendekatan ini digunakan secara aman? Saya ada ada studi kasus dengan klien saya yang akan meliputi spiritual dan klinikal. PLR dalam konsep spiritual dan klinikal. Nanti di akhir saya akan memaparkan sedikit studi kasus dari klien-klien yang pernah saya tangani. Dan kemudian kesimpulan. Nah, jika nanti ada waktu, kita akan menyetel sedikit video. Kalau nggak ada waktu ya kita akan pas aja tentang sains material dan non-material. Ini ada yang menarik yaitu perdebatan antara sains material dan non-material yang juga mungkin Bapak Ibu bisa nanti ambil sebagai pegangan jika ingin menjadi praktisi PLR khususnya. Oke, lanjut. Baik, Bapak Ibu, sekarang kita mulai dari dasar terlebih dahulu ya. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan past life regression? Sebelumnya saya mau nanya, apakah suara saya jelas? Takutnya kekecilan. Aman, Jelas, Coach. Coach. Aman, Coach. Oke. Oke, kita definisikan yang sederhana aja ya. Ya, PLR adalah teknik relaksasi pikiran untuk mengakses memori, pengalaman atau peristiwa sebelumnya dengan menggunakan metode hipnosis atau kondisi hipnosis. Jadi, apakah ada Bapak Ibu yang bukan hipnoterapis, praktisi atau belum pernah belajar hipnosis? Mungkin bisa bisa eh, bisa di sini disampaikan karena nanti mungkin ketika saya menyebutkan satu apa teknik gitu ya, mungkin nanti nggak ngerti atau mungkin belum paham. Mungkin kalau Bapak Ibu semua praktisi ya rasanya udah paham bagaimana itu hipnosis atau kondisi hipnosis. Saya baru akan belajar, Coach. Baik, tapi Ibu Eva sudah paham ya kondisi hipnosis itu apa? Iya, Baik, kondisi yang setidaknya itu aja sih yang kita perlukan supaya paham bahwa kondisi hipnosis adalah kondisi fokus yang dalam gitu ya, Bu Eva. Oke, baik di sini ya, Coach. bukan sekedar wisata masa lalu atau melihat historis masa lalu atau seru-seruan. Kalau untuk yang klinikal, kita akan memfokuskan pada emosi, emosi dan integrasinya. Tetapi tidak melepas kemungkinan bahwa kita akan juga memfokuskan pada story-nya ketika ini masuk pada eh, PLR yang spiritual. Ini untuk menghubungkan kesadaran dalam kondisi beta ke kondisi alfa atau theta. Tetapi dalam PLR khususnya yang akan sangat efektif adalah bila kita membawa subjek ke kondisi somnambulis, yaitu di kondisi theta. Agar fokusnya mendalam dan maka nanti kita akan menampilkan beberapa rujukan sains yang mendukung dari teknik ini, dari perspektif PLR ini. Kemudian dalam sesi PLR yang aman, klien tidak dipaksa untuk percaya, namun terkadang dalam prakteknya, subjek yang bertujuan spiritual, historis memiliki makna simbolik. Jadi misalnya seperti ada simbol-simbol ataupun ada emosi-emosi atau ada cerita-cerita, ini kita artikan sebagai simbolik. Dan sensasinya juga yang penting kita akan itu adalah sensasi yang penting dalam klinikalnya ketika kita mau melakukan PLR pada tujuan klinikal, maka sensasi dan emosi itu juga penting dan itu paling penting. Jadi inner child itu bisa muncul pada keduanya, baik historis maupun simbolik. Jadi inner child dalam perspektif PLR ini tidak selalu masa kecil, namun merupakan pengalaman batin yang lebih mendalam apapun maknanya yang kita berikan pada pengalaman dalam proses sesi PLR.
Lalu apa manfaatnya PLR? Kita ke slide berikutnya. Manfaat PLR ini sangat luas, terutama pada mengurangi kecemasan, stres kronis, dan untuk klien yang psikosomatis. Ini biasanya kalau saya praktik, saya gunakan untuk klien-klien yang mengalami, maksudnya klien dengan perspektif pendekatan klinikal. Nanti kita akan memahami perbedaan klinikal dan historik dan spiritual. Khususnya untuk menghilangkan mental block, pemahaman diri, dan hubungan harmonis, ini biasanya saya gunakan untuk klien-klien yang spiritual. Menghilangkan hambatan keberuntungan, biasanya klien untuk melakukan manifestasi, dan untuk menggali potensi diri. Nah, ini biasanya klien-klien yang saya lakukan untuk tujuan spiritual. Karena untuk PLR ini sebenarnya dia sangat individual. Kita nggak pernah bisa menduga arahnya kemana, tetapi prinsipnya kita tidak boleh menyalahkan story-nya klien atau berusaha untuk membenarkan gitu. Jadi pada dasarnya seperti client center PLR ini. Kita hanya membimbing dan mengawasi. Misalnya klien masuk kepada kondisi yang sangat berbahaya, kalau PLR itu biasanya kadang kita masuk pada kondisi pasca kematian atau sebelum kematian. Namun kita akan masuk dulu ke ke tempat lain, ke slide lain sebelum kita masuk ke tekniknya. Kita lihat ada beberapa praktisi global yang mendukung dan mempraktekkan PLR ini. Di antaranya ada Dr. Brian Weiss. Dr. Brian Weiss ini biasanya digunakan sebagai rujukan oleh para praktisi global yang menggunakan teknik somnambulis dan eh, PLR mendalam. Jadi agar pembahasan ini tidak masuk pada ruang pribadi atau opini pribadi, maka penting untuk kita perkenalkan siapa praktisi-praktisi global yang melakukan PLR ini. Dr. Brian Weiss itu seorang psikiater. Dia dikenal mempopulerkan PLR dalam ranah publik. Oke. Jadi seorang psikiater awalnya beliau ini skeptis. Namun setelah ada salah satu klien yang bernama Catherine, ya di mana Catherine pada saat di terapi, Catherine masuk pada meloncat gitu ya, pada kondisi somnambulis. Dan akhirnya tanpa disadari, Catherine ini menyebutkan satu hal yang sangat rahasia di mana tidak ada yang tahu. Hanya Dr. Brian Weiss dan istrinya saja yang tahu. Yaitu Catherine masuk kondisi somnambulis dan di dalam ceritanya ini Catherine eh, apa di diberikan pesan atau kedatangan ayah dan anak dari Dr. Brian Weiss ini. Kalau Bapak Ibu mau tahu ceritanya lebih dalam bisa di googling atau di YouTube ya ada. Nah itu jadi Catherine ini dikasih pesan untuk menyampaikan pesan ke Dr. Brian Weiss ini. Ceritanya sangat dramatis tapi ini yang membuat Dr. Brian Weiss menjadi tidak skeptis lagi terhadap teknik past life regression ini. Kemudian ada Dolores Cannon. Nah, Dolores Cannon ini seperti holistik, terapinya holistik, namun beliau ini masuk ke kondisi past life regression yang sangat spiritual dan klinikal. Masuk ke somnambulis. Dan beliau yang mempopulerkan QHHT, Quantum Healing Hypnosis. Jadi, kalau Bapak Ibu ingin lebih mendalam lagi mengikuti teknik-teknik dari past life regression yang masuk ke somnambulis, ini ada di IACT yang USA. Nah, di situ banyak sekali teknik-teknik yang diajarkan oleh Coach Reski. Teknik-teknik IACT ini, di mana kita bisa menggunakan teknik yang sangat dalam, masuk ke somnambulis, dan disinilah terjadinya terapeutik-terapeutik dengan menggunakan PLR ini.
Kemudian ada Profesor Ian Stevenson. Beliau ini adalah peneliti reinkarnasi. Beliau ini telah meneliti lebih dari 2.500 kasus reinkarnasi anak-anak yang pada usia dini, di usia 2 sampai 4 tahun itu, anak-anak kadang sering menyebutkan sesuatu yang tidak pada pengalamannya, begitu. Karena anak-anak ini kan di usia 2 sampai 4 tahun itu belum mengenal logika. Logika dan intelektualnya belum begitu tajam, yang masih terdeteksi adalah emosi yang intens. Jadi kadang kalau Bapak Ibu pernah apa mendengar mungkin sebentar anak-anak gitu ya menyebutkan sesuatu yang mungkin secara pengalaman anak-anak ini belum tahu atau belum pernah mengalami, ini mungkin saja ada indikasi ke sana gitu. Jadi kalau anak-anak ini kan dalam usia 2 sampai 4 tahun ini menurut Ian Stevenson itu masih hanya ber apa bersenter pada emosinya, belum bisa mengungkapkan alasan atau motif di balik itu. Jadi ketika emosinya intens yang mereka tahu adalah marah, sedih, menangis gitu. Jadi eh, ini yang diteliti oleh Ian Stevenson. Dan ada Michael Newton. Nah, Dr. Michael Newton ini juga menerapkan em, apa PLR dalam praktiknya dan dia telah mendevelop age regression dengan cara-caranya. Maka teknik age regression yang dilakukan oleh Dr. Newton ini adalah spesial dan hanya dilakukan pada dan diajarkan pada murid-muridnya. Namun keempat dari praktisi ini telah membuat buku-bukunya yang sangat fenomenal. Jadi kalau Bapak Ibu ingin mendalami past life regression dalam teknik hipnoterapi bisa membaca buku dari para praktisi global ini. Jadi perbedaan pendekatan PLR ini tidak tunggal gitu. Jadi dia bertujuan pada tujuan konteks dan etika praktek juga. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana sains memandang pengalaman batin, memori, dan waktu sebagai landasan dari PLR ini. Saya ingin sedikit Bapak Ibu sejenak melihat pendapat dari para sains global ini, yaitu dari Profesor Carlo Rovelli. Beliau seorang fisikawan yang menjelaskan bahwa waktu tidak linear dan tidak tunggal, dan waktu tidak sama antar individu. Sehingga pengalaman demi pengalaman itu, atau peristiwa demi peristiwa dalam kehidupan seseorang itu looping menurut jiwanya masing-masing. Dan jam menurut jiwa, menurut Carlo Rovelli, tidak bergerak lurus. Sehingga itu karenanya pengalaman manusia tidak sama. Dalam dalam psikologi neuroscience, emosi tidak tunduk pada kalender, menurut Carlo Rovelli. Sehingga tubuh dan emosi menyimpan pengalaman dalam bentuk sensasi, respons, dan pola bukan tunggal. Dan bukan tanggal maksudnya. Ini mengapa masa lalu terasa masih hidup dan terkadang sangat menyakitkan. Misalnya bau tertentu gitu ya. Kita dalam berjalan misalnya dengan teman kita, bau tertentu bisa diartikan beda. Teman kita beda mengartikannya meskipun baunya sama. Nah, ini contoh ketika waktu tidak linear. Maka untuk lebih lebih eh, lebih tajamnya mungkin saya akan menyetel videonya sebentar. Videonya mungkin lebih enak untuk kita dengarkan bersama dengan santai. Kita akan melihat dari Carlo Rovelli terlebih dahulu.
Izin coach, belum ada filmnya, Oh, belum ada ya? belum keluar coach. Oh, bentar. Oke, kok. kok- Saya nggak ada. Yang sekali ya nggak ada di sini, Ibu ya. Oke, kalau gitu saya lanjutin aja dengan penjelasan aja karena di Zoom ini nggak bisa di advance share ya. Oke, Bapak Ibu, saya lanjutin aja kalau gitu. Nanti kalau ada waktu lagi, saya coba lagi ya. Ini seharusnya bisa di advance share. Oke, saya lanjutin aja kalau gitu, Bapak Ibu. Tadi dari Carlo Rovelli yang mengatakan bahwa eh, time, waktu tidak linear, tidak garis lurus. Jadi waktu itu seperti skuter, jika diambil satu gitu ya, dipretelin satu-satu, maka tinggallah kekosongan. Gitu. Kemudian ada Isaac Bentov. Nah, Isaac Bentov ini adalah seorang fisikawan, saintifik juga sebagai pembuat roket pertama kali. Dia adalah tokoh penting yang membahas tentang kesadaran dan waktu dari sisi pengalaman manusia. Dan peneliti kesadaran yang melihat manusia adalah manusia bukan sebagai objek statis, tapi sebagai sistem yang berosilasi, yaitu tubuh, pikiran, dan kesadaran bergerak dalam real time. Dalam Coach, pandangan, yes, izin coach, ada yang mengeluh volume kurang besar coach. volumenya kurang besar ya. Halo, gimana, Bu Ira? Kalau di Kecil? saya sih normal sih, Bu Nina, Kak Nina Gimana, dengan Bu Nina? siapa tadi? Kecil ya. Pak Arif Priyadi ya. Gimana sekarang? Ah, ya udah kita lanjut dulu ya. Oke. Kalau nanti kurang besar, boleh diinterrupt. Jadi dalam pandangan Isaac Bentov ini, eh, waktu itu naik, turun, melebar dan menyempit karena pengalaman manusia tidak tidak mengikuti waktu linear seperti tanggal. Jadi kaitannya atau relevansinya dengan past life regression ini sangat relevan karena dalam prakteknya ketika kita melakukan PLR ini, subjek belum tentu mengikuti urutan waktu. Jadi dia bisa loncat-loncat gitu ya ke waktu yang satu dan waktu lainnya. Nah, ini memberi kita dasar ilmiah mengapa PLR ini terasa seperti bukan dari sekarang, ya, tanpa harus memaksakan makna metafisik. Kemudian ada Dr. Michael Ignor. Dr. Michael Ignor ini seorang ahli bedah saraf yang telah mengoperasi lebih dari 7.000 saraf otak manusia. Jadi, ini menariknya, dulu Dr. Ignor ini seorang ateis. Tetapi ketika dia mulai melakukan bedah saraf dalam karirnya, beliau meyakinkan dan beliau menjadi yakin bahwa meskipun seseorang sudah dibedah atau kehilangan 2/3 dari otaknya, tetapi intelektualnya tidak mengalami penurunan. Gitu maksudnya, maksud dokter Ignor. Sehingga beliau menyimpulkan bahwa kesadaran tidak terikat pada sains materi atau tidak terikat pada kimia otak. Ini menurut dokter Ignor. Relevansinya dengan past life regression yaitu ketika kita masuk dalam kondisi somnambulis, maka
kondisi yang fokus mendalam ini bisa melakukan atau bercerita tentang jika ia mempercayai atau meyakini kehidupan sebelumnya, maka itu akan muncul satu persatu. Nama berikutnya ada Dr. Federico Fagin. Nah, Dr. Federico Fagin ini adalah seorang perancang microprosesor pertama. Jadi dari sepanjang karirnya merancang microprosesor itu dia mempelajari dan kebetulan dia juga pernah mengalami seperti enlightenment gitu. Nah, oleh karena itu dia meyakini bahwa kesadaran itu bukan hasil dari samping material. Jadi 4 scientific ini adalah sains modern tentang kesadaran manusia. Kenapa saya tampilkan dan memperkenalkan? Karena supaya PLR ini memiliki landasan sains dan bukan sekedar opini pribadi atau opini dari para praktisi PLR gitu. Contohnya nih, Dokter Fagin mengatakan ketika kita sedang mimpi, maka badan kita tetap diam, namun kesadaran kita bisa berpindah-pindah. Ini sayang sekali karena saya mau menampilkan tentang kesadaran lapisan manusia dari para empat empat saintis ini. Namun karena keterbatasan dari Zoom-nya ya, jadi saya akan masuk ke 3 lapisan manusia. Ini ada coret-coretan siapa ini? Oke, Bapak Ibu, sekarang kita masuk pada 3 lapisan manusia. Menurut 4 sains kesadaran tadi, maka disimpulkan bahwa kesadaran manusia itu dibagi atas 3 lapisan, yaitu kesadaran murni, di sini kita menyebutnya sebagai ruh murni, kemudian soul atau jiwa, dan tubuh. Tubuh ini adalah material, di mana otak sebagai kesadaran dari sains materialnya, dari pikiran. Jadi karena menurut para sains kesadaran itu, karena manusia sejatinya adalah ruh murni. Ruh murni ini dari 4 perspektif sains tadi, mereka mengatakan tanpa ego, tanpa luka, tanpa trauma, dan seperti cahaya murni. Jadi defaultnya atau default factory-nya itu tenang. Lalu mengapa ada luka? Nah, ketika ruh murni ini memasuki pengalaman yang pertama kali di dunia sebagai manusia, awal yang pertama kali, ia terhubung dengan environment-nya atau manusia lain gitu. Maka dari hubungan ini, maka timbullah kadang penolakan, kehilangan atau over expectation sehingga merasa kecewa. Dan di lapisan-lapisan inilah, lapisan soul-nya ini yang merasa kecewa dan emosi ini membentuk satu peristiwa atau emosi yang intens. Nah, maka kita katakan itu luka batin, trauma, atau inner child. Nah, ini bagian diri. Kalau trauma itu suatu peristiwa yang intens, kemudian luka batin itu adalah pola reaksi yang berulang, dan inner child ini adalah bagian diri yang menyimpan emosi lama. Jadi penderitaan bukan terjadi pada ruh murni secara esensialnya, penderitaan terjadi pada soul ini, soul yang mengakibatkan eh, ada interaksi antara soul dan materinya ini, otak. Nah, kalau dalam kedokteran mungkin dokter Ira lebih paham, ada yang namanya saraf otonom gitu ya, yang terkait dengan itu. Namun saya tidak akan masuk ke wilayah itu. Kita akan lanjutkan ke penderitaan terjadi pada lapisan psikis yang terdistorsi oleh pengalaman. Namun karena kita mengidentifikasikan diri kita seperti dengan emosi gitu ya, kita merasa ruh kita ini menjadi menderita. Karena ruh kita sejatinya defaultnya itu adalah tenang, damai, sehingga ketika soul kita terdistorsi, maka terjadilah stres, luka batin, dan lain sebagainya.
Nah, PLR ini, past life regression, bekerja di area ini, soul dan materi, pikiran. Jadi, karena defaultnya merasa terdistorsi, soul ini yang kita koreksi agar seandainya sudah terintegrasi, maka bisa menjadi lebih damai kembali. Ini tujuannya. Kita melihat body, soul, dan spirit. Dari otot, kemudian saraf ini ada hukum biologi, neurologi, dan kimia yang terkoneksi. Jadi manusia melihat dari kesadaran lapisan ini, maka dianggap sebagai produk otak. Ini yang sains materinya. Dan ini adalah sains kesadarannya. Jadi 3 lapisan manusia ini emosi tersimpan, trauma terekam, dan inner child hidup di dalamnya. Ini pendapat Michael Ignore bahwa kesadaran tidak sepenuhnya direduksi menjadi aktivitas neuron. Artinya ada sesuatu yang melampaui materi. Sebelum kita lanjut ke bagian berikutnya, mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau bertanya. Kita akan masuk kepada, sebelum itu kita akan masuk kepada dari lapisan itu, makanya kemudian manusia merasakan rasa sakit dalam batin. Sebelum kita masuk ke sini, jika di antara Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan, mungkin saya kecepatan atau Bapak Ibu belum memahami sepenuhnya. Jika tidak, saya lanjutkan. Dari 3 lapisan manusia ini, jika ada yang mau ditanyakan. Lanjut ya. Nah, malam Ibu. Ya, Nah, saya dengan Ibu Santi. ya Bu Santi. Maaf, saya menanyakan, berarti kalau misalnya ada luka batin soul-nya itu ada masalah, berarti secara otomatis mempengaruhi ke seluruh fisik gitu maksudnya? Menjadi Otomatis. prematur gitu? Ya tergantung bagaimana ketika masalahnya itu intens atau enggak gitu. Karena belum tentu masalah itu menjadi satu rangkaian inner child atau menjadi satu luka batin. Tetapi ketika itu menjadi luka batin dan itu intens, Ya. tergantung dari individunya. Apakah dia, kadang ada orang yang luka batin tapi tidak termanifestasi menjadi psikosomatis gitu. Terkadang ada juga orang yang luka batin terlalu mendalam, kemudian termanifestasi menjadi psikosomatis gitu. Jadi Oh, tergantung individunya. tergantung individunya Iya, masing-masing. iya. Jadi tidak otomatis. Ini menurut pendapat saya. Karena ada Oh, juga yang luka batin masih bisa ditahan atau masih bisa dipendam gitu ya. Cuman tidak otomatis menjadi psikosomatis. oh, oke. Terima kasih Ibu. Baik, saya ada lagi? Kalau nggak ada kita lanjutkan. Mungkin ada yang mau menambahkan Dokter Ira tentang psikosomatis? Ini ini pada ranahnya yang benar ini. Karena tentang psikosomatis ini ranahnya Dokter Ira ini. Mungkin Silakan bisa. Coach, dilanjut dulu saja. Oke, baik, kita lanjutkan ya Ada Bapak Ibu. pertanyaan di kolom chat, Coach. Oh, oke. Ya, saya tidak bisa melihat di sini coba. Saya bantu Coach. Oke, silakan Dokter Ira. Dari Ibu Kristina, sebentar di atasnya. Ya, dari Ibu Kristina, Ibu Punten luka batin dimulai 24 tahun. Demikian ya, Bu. Kalau sebelum 2 tahun bagaimana, Bu? Itu dulu Coach, Ibu Baik. Kristina. Baik Bu Kristina, terima kasih. Intinya begini Bu, ketika kalau kita memandang kembali pada ruh murni ya, pada ruh murni di awal jiwa menjadi manusia, mungkin itu di awal ketika kita hadir hari ini ya sebagai manusia, apakah itu past life ataukah itu ketika kita masa kecil, gitu. Jadi luka batin itu adalah penderitaan yang dianggap sebagai luka di batin ketika di awal menjadi manusia. Jika dia 2 sampai 4 tahun, itu kan masih anak-anak yang baru lahir gitu ya. Nah, menurut si anak ini, mungkin penderitaan itu diawali saat itu.
Jika keyakinannya dia tentang past life regression atau reinkarnasi di kehidupan sebelumnya, maka pada awal kehidupan ia sebagai manusia, pada kehidupan sebelumnya, maka luka batinnya akan kita lakukan dengan menggunakan past life regression. Jadi tergantung keyakinannya. Kalau ditanya apakah di awal 2 sampai 4 tahun, belum tentu di 2-4 tahun mengalami luka batin. Tergantung bagaimana treatment orang tuanya kepada anaknya. Bisa jadi dia bukan wounded child, tapi happy child gitu. Hingga dia usia berapapun. Tapi intinya adalah awal ia menjadi manusia, mengalami penderitaan, luka gitu. Gitu. Bagaimana Bu Christine? Ya, sambil menunggu jawaban Bu Christine, pertanyaan berikutnya dari Siap, Ibu. Terima kasih. oke Bu Christine, makasih. Mungkin mau ada yang open mic sebelum lanjut ke Bapak atau Ibu Iya, Ditra. lebih enak open mic. Anandani ya. Karena saya nggak bisa lihat Belum chatnya di ada? sini. Oke, kalau belum ada saya lanjut dulu. Pertanyaan dari Ditra Anandani. Body, mind, soul apakah sama dengan body, soul, dan spirit yang Bu Wiwin sampaikan kah? Baik, tentang body, mind, and soul. Jadi menurut kita berpatokan pada 4 sains yang tadi sebagai landasan. Kalau menurut para sains mengatakan bahwa body, mind, and soul itu ada pada ranahnya jiwa, bukan di roh murni. Jadi body, mind, and soul inilah ketika terluka batinnya, maka ia ada di ranah soul ini yang mengisi atau yang memiliki intuisi, memori, dan emosi. Jadi itulah kenapa ketika kita bermeditasi itu adanya di ranah ini. Kalau kita mengadopsi kata-kata manunggal kawula Gusti, gitu ya. Nah ini ada di ranah ini. Ketika jiwa murni seseorang sudah tidak lagi terikat pada body, mind, and soul. Namun para praktisi tidak masuk ke sini, baik Isaac Bentol, Federico Fagin, atau apa yang empat tadi itu, eh, Brian Weiss, empat tadi itu saya lupa ya. Pokoknya 4 scientific itu, Carlo Rovelli, itu tidak main di sini, mainnya di arah sini yang untuk diperbaiki. Jadi mereka tidak mentouch di sini, tapi mereka mengidentifikasikan ini adalah defaultnya manusia. Seharusnya manusia itu, menurut para scientific, itu tidak memiliki keterikatan terhadap batin dan materi gitu. Sehingga untuk kembali ke cahaya, mereka sudah tidak memiliki lagi eh, kondisi batin yang terluka. Ini akan otomatis. Nah, ini menurut mereka ya, menurut para saintifik. Itu. Apakah sudah apakah sudah cukup? Oke. Bagaimana dengan Wira, ya silakan. Gimana Ditra? cukup. Oke, cukup ya. Baik. Berikutnya adalah Bu Elisa Tambunan. Apakah luka batin bisa dimulai dalam kandungan ibu? Demikian, Coach. Baik. Dari praktek saya, luka batin bisa dimulai dari mau di setelah lahir ataupun dalam kandungan. Karena prinsipnya luka batin itu adalah ketika pertama kali jiwa menjadi manusia. Jadi kalau kita menggunakan pendekatan past life regression eh, historis atau klinikal, maka luka batin bisa terjadi. Ini pendapat saya ya. Luka batin bisa terjadi di usia kandungan atau di dalam kandungan. Itulah kenapa kalau untuk pendekatan past life regression dengan historis, dengan spiritual, terkadang ada praktisi yang membawa kita kepada kondisi kita di kandungan. Disitulah terdapat beberapa trauma-trauma terkadang. Dan kemudian ada juga praktisi yang membawa kita pada rekonstruksi kematian. Gitu. Nanti kita akan bahas pada prosesnya. Proses ketika terjadi, eh, proses pada PLR-nya. Tapi intinya adalah bisa terjadi luka batin dalam kandungan, dalam perspektif past life regression. Gitu, Ibu.
Baik, Bu Elisa, bagaimana? Baik, Coach. Terima Oke, kasih. terima kasih. Berarti dalam kandungan hati-hati ya, Coach Wiwin ya. Banget, sangat banget. Ya, Karena ini kan masuk ke dalam batin ibu dan eh, suara karena eh, fisiknya belum terbentuk sempurna, namun ada soulnya itu yang bisa bisa mendeteksi secara soulnya gitu ya, oke. tanpa harus fisikal. Gitu. Iya. Bu Win, satu lagi boleh ya. Ini Silakan dari ibu. Pak Rizky. Apakah penjelasan logis dari PLR bisa menggunakan teori DNA, Coach? Sehingga ada luka atau pengalaman yang seolah-olah dialami oleh seseorang, ternyata memang dialami oleh nenek moyangnya. Demikian, Coach Win. Baik. Saya coba jawab melalui pendekatan epigenetik ya, Pak Rizky. Jadi ada buku dari Mark Wolin yang mengatakan bahwa, bukunya berjudul It Didn't Start With You. Jadi luka ini atau trauma ini pernah dialami oleh kakeknya. Nah ini buku ini bagus banget kalau Bapak Ibu mau mendalami, dan ini bisa diterapkan dalam hipnoterapis konvensional. Jadi buku ini berjudul It Didn't Start With You. Trauma ini bisa masuk ke DNA melalui memori kimia manusia gitu ya. Nah, ini melalui epigenetik. Nah, tapi saya tidak akan membahas tentang epigenetik, namun jawabannya melalui buku Mark Wolin yang berjudul It Didn't Start With You, itu trauma di bisa diturunkan secara lintas generasi di derajat ketiga ya, turunan ketiga gitu. Begitu, Pak, singkatnya seperti itu. Pak Rizky atau Kak Rizky atau Mas Rizky, aman? Ya, terima kasih. Oh, Saya Ibu. perempuan, Coach. Maaf. Ya, Ya, nggak Ibu. Iya, apa-apa. mohon maaf. Heeh. Oke. Ya, yuk, universal soalnya. Yes. Iya. Terima kasih ya. Iya, Jadi, bagus. jawabannya bisa ya berarti ya, Coach. Ya, kalau pakai Bisa. apa tadi Teori referensi tadi Mark-Wolin. ya. Iya, itu ada tuh Bu, pola-polanya. Ada pola-pola yang bisa ditelusuri dan dilakukan sebagai acuan terapinya. Kalau Ibu bisa dapat tuh bukunya, saya ada sih nanti kalau Ibu mau nanti saya kasih. Itu Boleh judulnya banget, Bu. It Makasih Didn't banyak. Start. Ya, nanti di WA aja Bu Oh, ke IACT nanti saya itu. oke. Itu judul bukunya It Didn't Start With You. Itu Oke, membahas baik. tentang trauma lintas generasi yang diturunkan melalui epigenetik gitu. Nah, itu di situ Oke. dikasih tahu tuh cara-caranya bagaimana, polanya bagaimana melalui genogram dan sebagainya. Gitu, Bu. Ya, baik. Terima kasih banyak, Coach. Sama-sama. Maka kita lanjutkan Ibu Ira, Dokter Ira. Ya, silakan Coach. Lanjutkan Oke. dulu, nanti saya masih simpan satu pertanyaan setelah beberapa slide. Silakan Coach. Oke, ketika kita mengatakan bahwa trauma dan luka pencet. Oke. Mengapa trauma itu menyakitkan? Kita kembali kepada 3 lapisan manusia yang tadi. Karena itu tersimpan di dalam jiwa. Sementara default manusia adalah ruh murni tanpa beban gitu. Sehingga orang-orang atau jiwa-jiwa yang menderita luka, trauma, ini gimana ya kalau seandainya yang namanya defaultnya itu clean, kemudian dicoret-coret istilahnya gitu ya. Pasti dia tidak akan nyaman hidup gitu. Makanya untuk PLR yang pendekatan em, spiritual ini sangat cocok nih untuk menghadapi trauma ini. Yang bukan spiritual pun cocok dengan mengakselerat intensitas emosi dan perasaan bisa. Karena tidak semua subjek bisa atau meyakini past life regression ini sebagai toolsnya gitu. Kemudian kalau untuk yang tipikal pendekatannya klinikal, maka kita akan menggunakan intensitas emosi energi. Karena emosi ini juga bisa menjadi energi. Contohnya kalau kita marah, atau kita bingung, atau cemas, kan badan kita kadang terasa panas gitu ya. Nah ini pendaman-pendaman emosi ini terkadang bisa termanifestasi menjadi timbunan energi. Nah inilah menjadi psikosomatis gitu. Kalau energi ini tidak tersalurkan atau tidak diurai gitu. Nah, makanya
meditasi atau self hypnosis atau grounding dengan cara lain gitu ya. Ini penting untuk mengurai agar tidak termanifestasi energi emosinya menjadi satu keluhan fisik gitu. Karena jiwa, ruh, dan materi ini adalah satu kesatuan. Kemudian kenapa pola berulang dan luka batin aktif di inner child merupakan bagian diri yang masih memegang pengalaman lama. Kalau kita bicara tentang PLA, kita akan dengan mudah gitu ya masuk dan memahami dari cerita subjek karena kita tidak memaksakan, tidak membenarkan atau menyalahkan, namun sebagai praktisi kita hanya membimbing subjek masuk kepada intensitas emosinya dalam kondisi somnambulis atau kondisi fokus hipnosis di pikiran bawah sadar. Jadi inner child merupakan bagian dari diri yang masih membawa reaksi lama. Bukan untuk disalahkan, tetapi untuk dimaknai kembali atau dipahami. Lalu bagaimana inner child ini melalui past life regression kita lakukan secara sistematis dan beretika dan aman. Maka kita akan masuk ke perbedaan. Saya akan ini satu-satu saya akan sampaikan. Ini bukan patokan yang mutlak ya Bapak Ibu, tetapi ini yang biasa saya temukan dalam praktek untuk untuk past life regression yang klinikal dan spiritual. Tujuan utama rata-rata ya kita lihat dari tujuannya. Kalau yang spiritual, sebentar Bapak Ibu. Jadi kalau yang spiritual itu pemahaman perjalanan, tujuannya itu pemahaman perjalanan jiwa dan makna yang eksistensial. Nah, tujuan utama ini sebenarnya bisa di breakdown lagi, dipecah-pecahkan. Namun saya membahas di sini intinya aja, kalau yang klinis atau psikologis itu regulasi emosinya yang kita pulihkan. Jadi pola reaksinya yang kita integrasikan. Jadi kalau dalam PLR ini yang paling penting adalah ketika setelah prosesi semua dilakukan, kita integrasikan emosinya. Kemudian fokus utama yang spiritual biasanya membahas atau menyampaikan tentang kehidupan yang lampau, makna jiwanya, pengalaman transpersonalnya. Terkadang ada kontrak jiwa gitu ya. Terkadang tergantung tujuan klien datang kepada kita untuk apa. Terkadang untuk kok saya memiliki pola yang sama gitu di keluarga. Misalnya dia mendeteksi adanya pola yang serupa dari turun-temurun. Nah, ini tujuannya datang ke kita untuk apa? Kalau yang klinikal, fokus utamanya di pengalaman emosional. Kita tidak fokus pada story-nya, tapi pada pengalaman yang muncul emosionalnya dan dampaknya saat ini gitu ya di kehidupan yang saat ini. Nah, peran cerita dari historinya kalau yang spiritual itu penting. Ya, ya penting nggak penting, tapi memang sangat penting buat klien kita. Dan kalau yang klinikal ceritanya bersifat sekunder, emosi, sensasi itu lebih diutamakan. Seperti kalau kita belajar tentang uh, psikohipoanalisis ya, itu ada yang namanya affect bridge. Kita menggunakan affection gitu ya untuk menjembatani antara emosi satu dan lainnya. Namun kita menggunakan histori, cerita dari klien kita dalam hal ini. Dipertegas emosinya dengan skala gitu misalnya. Kemudian pendekatan waktu. Kalau yang spiritual kita pahami sebagai siklus gitu ya, siklus perjalanan jiwa. Meskipun pada prakteknya terkadang waktu tidak linear. Jadi nggak berurutan. Klien itu akan menggait. Nah, anehnya dan menariknya yang saya alami, jiwanya ini menuntun dengan sendirinya kalau yang spiritual. Nah, kalau yang klinikal dituntun oleh emosinya.
Nah, jiwanya yang spiritual ini tergantung tujuannya dia. Ceritanya mau seperti apa gitu. Kita tidak bisa menyalahkan atau mengoreksinya. Biarkan klien itu berjalan dituntun oleh jiwanya. Dan apabila kita kembali ke scientific yang tadi bahwa jiwa itu tidak terkoneksi langsung dengan uh, sains materi atau otak. Intelektual itu terpisah dengan pikiran. Kalau kita mengadopsi tadi tentang pendapat saya. Nah, secara kerangka teoritis, kalau yang spiritual itu memfokuskan pada kesadaran jiwa, cerita, pengalaman, dan transenden. Artinya kedalaman jiwa seseorang. Karena ini sudah masuk ke sains kuantum. Makanya tadi saya mau putar videonya karena penting banget. Maksudnya supaya Bapak Ibu lebih memahami kenapa ini ada koneksinya dengan sains kuantum, sains kesadaran. Nah, kalau yang klinikal sebagai kerangka teoritisnya kita gunakan psikologi, neuroscience, regulasi emosi, gitu ya. Nah, batasannya kalau yang kalau yang batasan praktik di klien spiritual itu bergantung pada kesiapan klien dan keyakinan klien. Karena kita nggak bisa maksa. Jadi ada pernah saya melakukan PLR pada satu klien yang pernah diruqyah gitu ya. Ketika dia diruqyah, dia itu mengalami sesuatu kayak mual gitu ya. Nah, ketika saya terapi, dia merasakan perasaan yang sama, mual, muntah. Nah, sebagai terapis, kita harus eh, bisa mendisasosiasi klien dari peristiwa itu ya, karena mungkin dia trauma ketika di terapi ruqyah atau sebagainya gitu ya. Tetapi ini muncul kembali gitu di PLR. Makanya kalau kita sebagai seorang hipnoterapi yang mengadopsi PLR ini, kita mesti paham bagaimana exit prosedur dan exit strategi ketika klien menghadapi fase-fase yang ekstrim seperti ini, gitu. Nah, ini batasan praktik menjaga untuk yang klinikal, menjaga etika, keamanan, dan stabilitas psikologinya. Saya pernah eh, mendapatkan klien sampai abreaksi dalam tujuan spiritual ya, abreaksi sampai seperti kesurupan gitu. Nah, ini kita sebagai praktisi PLR harus paham bagaimana exitnya, bagaimana strateginya untuk menghadapi klien-klien yang seperti ini. Kemudian untuk hasil yang ideal untuk klien dengan pendekatan spiritual itu memaknai kembali atau hidup spiritual growth yang kita tuju idealnya. Perkembangannya bagaimana tentang spiritual growth-nya. Seharusnya ada perbaikan. Misalnya kliennya ingin manifestasi, misalnya keberlimpahan gitu ya. Nah ini spiritual growth-nya gimana? Keberlimpahannya gimana? Atau klien-klien yang ingin misalnya dulu saya tidak, hari ini saya tidak mengetahui tentang bagaimana menjadi seorang pianis gitu ya, bakat gitu ya. Dan di dalam PLR ini kita bisa mengakses diri kita yang di kehidupan sebelumnya memiliki bakat apa. Nah, ini bagaimana kita mengintegrasikan itu dan membawa kembali di kehidupan kita yang sekarang. Kalau Bapak Ibu pernah ikut di IACT yang USA, nah ini teknik-tekniknya ada semua di sana. Bagaimana kita masuk ke kehidupan lampau dan membawa kembali keahlian kita ataupun skill-skill dan keterampilan kita di masa lalu yang dapat kita aplikasikan di kehidupan sekarang. Nah, kalau yang klinikal idealnya adalah hasilnya penurunan reaktivitas emosional dan peningkatan kesejahteraan. Semua ini kita integrasikan di dalam akhir pada proses PLR. Oke, kita lanjutkan. Eh, ada pertanyaan, Bapak Ibu? Kalau nggak ada, kita lanjutkan ya ke prosesnya. Proses dari PLR ini yang pasti Bapak Ibu sudah paham bagaimana melakukan induksi. Nah, induksi tergantung dari peserta klien ya, subjeknya bagaimana, apakah dia TSR atau TST gitu ya.
Nah, ini kita lakukan induksi dulu. Ini prosesnya yang secara etisnya ya. Saya tidak akan masuk ke protokol, pokoknya Bapak Ibu masuk ke protokol hipnosis. Kemudian dalam setelah protokol hipnosis masuk ke kondisi somnambulis. Nah, untuk masuk ke kondisi somnambulis ini juga di IACT diajarin bagaimana masuk ke kondisi somnambulis. Namun di sini saya akan briefly sampaikan sedikit. Ada induksi-induksi Dave Elman, kemudian ada Esdale. Nah, ini induksi dengan menggunakan turun tangga, kedalaman, dan hitungan-hitungan tangga, lift, dan lain-lain. Ini masuk ke kondisi somnambulis. Kalau kalau saya mengadopsi dari tekniknya Dolores Cannon ini menggunakan quantum healing dengan kondisi klien dibawa ke misalnya di historis atau spiritual gitu ya. Nah, ini untuk memperdalam dari kondisi hipnosisnya, klien diminta untuk mengaktifkan seluruh visualnya, kinestetiknya, auditorinya, segala sesuatunya yang pada saat dia masuk ke kondisi terdalam untuk memperdalam ke kondisi somnambulis, maka klien diminta untuk mengaktifkan ini, fakok ya. Dan ketika klien masuk ke kondisi kematian, nah kalau untuk yang spiritual, biasanya ada praktisi-praktisi yang mewajibkan masuk ke kondisi rahim dulu, kemudian ke fase di mana ia mengalami fase kematian. Nah, ini penting bagi praktisi untuk mengobservasi kondisi klien. Jangan sampai klien mengalami asosiasi dari kejadian kematiannya. Ini kalau mengalami kejadian ini, bayangin kalau dia matinya misalnya di BUNUH gitu ya, dibunuh atau tenggelam gitu ya. Ini kan sakit sekali gitu. Ada satu cerita saya pernah melakukan regresi pada klien yang matinya itu digigit ular. Jadi seluruh tubuhnya itu dililit ular. Nah, ini kan kasihan gitu ya. Kalau kita tidak disasosiasi kondisinya gitu. Nah, ketika itu sampai dia tuh jerit-jerit. Makanya saya langsung asosiasi dan ajak klien untuk menonton gitu. Bagaimana mengasosiasikan itu? Tarik klien untuk menjadi penonton dalam kehidupan itu, bukan menjadi korban di dalamnya. Nah, ini salah satu tekniknya yang bisa dilakukan gitu. Jadi menonton adegannya sehingga rasanya, fakoknya ini agak berkurang. Jadi yang dia tajamannya visualnya gitu. Nah, ini teknik-teknik ini bisa divariasikan bagi Bapak Ibu yang mau masuk ke teknik kondisi kondisi dan atau teknik-teknik PLR ini. Nah, tapi bagi klien yang klinikal, biasanya kita akan mempertajam emosinya dengan submodalitas atau mengakalinya gitu ya dengan submodalitas. Misalnya kalau klien itu ketakutan misalnya di dalam perjalanan spiritualnya di PLR-nya itu melihat hantu atau melihat bayangan, ya kita minta mereka untuk memberi warna atau memperkecil suaranya kalau dia mendengar suara-suara goib gitu ya, atau mendengar suara-suara yang mengancam, ya kita pakai itu. Tetap kita bisa lakukan itu dalam story-nya itu sebelum kita integrasikan ke kehidupan yang sekarang. Nah, ini observasi emosional, emosi yang merasakan emosi murni. Tapi untuk klien yang misalnya pada saat itu ingin manifestasi gitu ya, kita minta klien untuk merasakan seluruh em, emosinya, emosi senang, emosi bahagianya, emosi menjadi jiwa yang bebas, bebas lepas gitu ya. Atau penderita rasa syukurnya kita akselerasi. Misalnya skala 1 sampai 10 kita suruh 10-in gitu. Nah, ini untuk kita masukkan anchor, untuk kita integrasikan di dalam perjalanan PLR-nya. Ini bisa dilakukan untuk klien yang apa sih kok saya lupa, klien yang historis, klien yang spiritual dan klien yang klinikal. Kemudian ada fase-fase
pelepasan. Ini bisa dilakukan dalam satu adegan ataupun adegan-adegan berikutnya. Maksudnya terkadang di klien klinikal adegan yang berbeda tetapi emosinya sama. Jadi kita minta bridgingnya melalui story by story gitu. Tetapi kita minta intensitaskan emosinya, misalnya rasa takut, diintensitaskan. Meskipun klien mungkin kembali atau memulai adegan baru gitu. Kita intensitaskan emosinya. Sama dengan apa dengan hipnoanalisis, tetapi kalau hipnoanalisis menggunakan Avage Break, kita menggunakan story by story-nya klien. Ini penting karena kita meningkatkan kepercayaan dan keyakinan klien bahwa dia aman dan story-nya itu real gitu. Tapi kita nggak omongin, cuman bahwa kita nggak akan omongin, Bu, iya Bu, ini story-nya real atau bohong, nggak. Tetapi kita akan membimbingnya dengan membawanya, misalnya ketika klien masuk pada kondisi cerita zaman 2000 atau zaman 17 sekian-sekian, maka kita akan bertanya, bajunya apa, sendalnya apa, perasaannya gimana gitu. Jadi yang menggambarkan masa lalu. Seperti itu. Kemudian tahap berikutnya adalah integrasi. Ini penting untuk finalisasi. Jadi tahapan-tahapan setelah protokol hipnosis, kemudian masuk sonambulis, observasi, minta klien untuk bereksplor, melakukan eksplorasinya dengan menggunakan jembatan. Kalau yang spiritual, jembatan spiritualnya apa yang menjadi tujuannya, tetapi kalau yang klinikal, jembatan emosinya yang kita gunakan melalui story by story. Jadi observasi, kita suruh mereka re-experiencing, kemudian rilis, dan kemudian learning dengan mengintegrasikan semuanya. Nanti mungkin akan saya contohkan pada studi kasus. Lanjut dulu. Oke, kita masuk pada studi kasus. Sebelum masuk pada studi kasus, mungkin ada Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Oke, izin coach, ada yang Ya, mau sharing dari Ibu silakan. Luciana. Silakan Silakan Bu Ibu Lucy. Luciana. Oh, boleh nggak Bu sharing kata-kata panduan atau skrip untuk membawa klien ke kondisi past life coach? Maksudnya silakan. Sharing, Ibu mau nggak sharing, silakan nggak Bu. dari Oh, Coach Wiwin. oh dari saya. Minta, Oke, mungkin uh, nggak sekarang ya Bu. Mungkin Ibu bisa nanti hubungin IACT nanti untuk saya kasih skripnya, untuk panduannya. Em, Gimana Bu? Nggak apa-apa kan? Nanti aja kalau sudah di grup atau mungkin ya nanti saya kirim ke grup oke, panduan-panduannya. ya, oke, baik. Kemudian dari Ditra Anandani, Bu Ditra, di sini PLR perlu membuat safe place nggak? Seperti proses regresi biasanya. Iya, ini adalah protokol yang harus dan wajib. Jadi pertama protokol hipnosis. Nah, protokol hipnoterapi dan protokol hipnosis. Kalau di protokol hipnoterapi itu kan kita ada safety net. Itu sudah pasti kita lakukan pertama. Itu wajib. Dan yang kedua adalah wajib exit prosedur. Jadi untuk klien-klien yang biasanya baik klinikal maupun yang spiritual itu kadang-kadang kan imajinasinya suka membahayakan gitu ya. Jadi imajinasinya tuh kan kita nggak tahu. Kadang-kadang dia lompat-lompat, kadang-kadang dia kejut-kejut sendiri gitu. Kejut-kejut yang tahu cuman subjek aja. Kita nggak tahu kalau misalnya eh, apa dia nggak bisa ngomong atau gimana. Nah ini penting buat kita buat strategi exitnya, exit prosedurnya gitu. Gitu Bu. Jadi protokolnya harus tetap safety net, exit prosedur, dan anchor itu tiga itu menurut saya wajib ya. Oke, coach. Bu Luciana, maaf kayaknya itunya apa? Eh, pensilnya ya, jadi mencoret-coret slide ya tadi keluar namanya soalnya. Baik, Bu Luciana, demikian. Kayaknya untuk detailnya ikut training ya, coach ya.
Ya, makanya di IACT itu Ikut udah lengkap training ya. banget. Oke, siap. Jadi Baik. bisa saya sebutkan di IACT itu ada nama IACT yang USA itu ada SDEL, SDEL State, ada Coma State, ada apa mengintegrasikan misalnya kita ini kan pernah ya Bapak Ibu mungkin pernah mengalami atau melihat ada anak atau kita yang dari keluarganya tuh nggak memiliki keterampilan musik gitu ya, tetapi kok dia bisa gitu. Nah, ini bisa kita dapatkan atau bisa kalau itu bisa mungkin dari reinkarnasi atau bagaimana ya. Tetapi ini bisa kita dapatkan melalui teknik past life regression ataupun teknik yang ada di YACT ini. Jadi ada teknik kredit gitu ya, kredit di mana di past life kita, kita sebagai misalnya sebagai peramu obat. Nah, itu bisa kita minta gitu, bukan kita minta. Kita bisa masuk ke kondisi itu, kemudian kita ambil tuh ilmu dan keterampilannya dan kita integrasikan ke dalam diri kita. Ingat kalau dalam kondisi hipnosis kita bermain di kuantum, kita bermain di 4 scientific itu. Dan itu rasanya bagi seseorang yang masuk ke past life itu rasanya it's real gitu karena kondisi pikiran bawah sadar kita tidak bisa membedakan antara real dan yang bukan gitu tambahannya. Oke, ada lagi Dokter Ira mungkin saya bisa Dari lihat. Denny Rukmana. Sebentar, Kak Denny. Oke, dari Kak Denny Rukmana, Pak Denny Rukmana. Coach, bagaimana penanganan yang indigo, kemudian up reaksi, lebih dominan ruh murni? Right. Ruh murni, kalau ruh murni itu menurut sains itu tidak terkontaminasi atau tidak terdistorsi oleh jiwa. Artinya dalam jiwa itu ada luka batin, ada intelektual, ada free will. Tetapi ketika ia menjadi ruh murni, itu menjadi menyatu kepada ruh ilahi atau cahaya. Siap untuk pulang. Makanya kita sering dengar, aku ingin pulang gitu. Seperti makanya pulang ke diri gitu. Mungkin familiar dengan kalimat-kalimat itu ya. Nah, jadi untuk penanganan indigo, nah ini saya nggak tahu nih indigonya bagaimana gitu. Karena indigo ini sebenarnya memang ada. Kalau menurut dari sains itu, terutama Itzhak Bentov ya. Itzhak Bentov itu menurut Itzhak Bentov, evolusi kesadaran manusia salah satunya adalah yang memiliki evolusi tinggi itu indigo. Jadi indigo ini kalau zaman dulu menurut Itzhak Bentov adanya tuh dimasukin di rumah sakit jiwa karena orang-orang yang belum mengalami evolusi kesadaran, mereka belum melihat itu sebagai eh, kesadaran tinggi, tapi mereka melihatnya sebagai satu hal yang gaib atau sesuatu hal yang aneh atau sesuatu hal yang kalau nggak masuk akal dianggap gila gitu. Tetapi menurut Isaac Bentov itu sebaliknya bahwa mereka para indigo atau para star child itu adalah yang telah memiliki evolusi kesadaran yang tinggi gitu. Jadi kalau untuk indigo rasanya jiwanya akan lebih paham kemana ia akan pergi ketika dilakukan past life regression gitu karena dia lebih sensitif. Nah, itu menurut sains kesadaran yang Isaac Bentov. Mungkin Bapak bisa lihat ya, mungkin dari YouTube atau dari Google siapa sih Isaac Bentov karena ini pro dan kontra namun menarik gitu. Menarik dan itu yang dipakai oleh CIA gitu. Nah, ini nanti bisa di Google. Siapakah Isaac Bentov ini dan cara Isaac Bentov ini bisa dipelajari oleh siapapun. Jadi menurut Isaac Bentov semua orang bisa menjadi indigo. Begitu. Begitu Pak, mungkin ada yang belum jelas. Bagaimana Bapak Denny Rukmana? Cukup Oh, Pak Denny? jelas. Oke, Cukup. thank you. Selanjutnya, terakhir ya Coach ya, baru masuk ke studi kasus dari Bu Elisa Tambunan. Coach, bagaimana dengan kasus orang yang schizofrenia? Nah, kalau Nah, kasus sudah ada si defek ini ya kalau schizofrenia. iya, kalau kasus Silakan Coach. schizofrenia memang ini dianggap kan emosinya nggak stabil ya. Jadi untuk subjek-subjek yang mau masuk ke past life regression sebaiknya tidak mengalami instability mental atau emosi gitu. Jadi tidak disarankan. Tidak disarankan klien yang schizophrenia masuk ke past life regression.
Karena kalau tidak hati-hati bisa menambah defeknya gitu. Jadi bisa menambah ketakutannya, bisa menambah misalnya dia kan ada ya kalau schizophrenia kadang dia dibayangin atau diikutin oleh siapapun gitu ya. Nah, ini bisa menambah menambah ketakutannya di dalam gitu. Nah, makanya kalau mau dicoba tapi mendingan sih menurut saya jangan untuk yang klien schizophrenia ini tidak masuk ke sini sebelum stabil emosinya gitu. Etikanya yang aman seperti itu, tidak disarankan. Gitu, gitu, Dokter Ira. Oke. Sementara itu bisa lanjut dengan studi kasus dulu. Bu Elisa, aman Bu Elisa? Cukup? Oh, Ibu Bu, Elisa. Ya, eh, aman. ya, Oh, thank you. oh ya, bukan Bapak, Ibu. Oke, Iya, maaf, Ibu. Ibu. Ya, bisa dilanjut dengan studi Oke, kasus, Coach kita Wiwit. lanjut ya studi kasusnya, Bapak Ibu. Nah, ini ada 2 kasus pengalaman saya pribadi menangani klien yang satu saya lakukan secara spiritual dan klien klinikal. Jadi, keluhan klien ini di rumahnya, kenapa saya bilang spiritual? Karena terlihat di CCTV, Bapak Ibu. Dan memang menakutkan sih, saya juga lihat menakutkan. Kenapa? Gitu. Nanti kita masuk ke sana. Jadi keluhannya itu dia tuh mendengar suara gaib. Dia ini seorang DJ, suaminya orang Inggris, orang Amerika, bule lah ya. Di rumahnya itu didatangi makhluk tinggi, gede, dan kedengeran di suara gitu, kosrek, kosrek, kosrek gitu. Nah, saya lihat itu di videonya. Nah, kemudian di CCTV-nya gitu. Kenapa sih saya melihat ini sebagai spiritualitas? Karena di CCTV-nya itu dia melihat ketika dia sedang meeting dan suaminya ada di depannya dia gitu. Dia kira itu adalah suaminya karena mereka tinggal itu hanya berdua dan nggak ada siapa-siapa lagi gitu. Tapi kenapa ada bayangan tinggi gede setinggi plafon gitu. Setinggi plafon dan itu bunyinya juga kosrek seirama gitu. Kosrek bukan langkah manusia gitu. Kosrek, kosrek. Jadi saya anggap ini adalah spiritual dan kebetulan klien itu juga meyakini, jadi memiliki pemikiran yang terbuka terhadap terhadap teknik yang saya lakukan gitu. Dan dia juga pernah mendengar kebetulan memang adanya di luar Pulau Jawa yang memang tidak keyakinannya itu mengakomodir gitu ya. Nah, ketika saya lakukan induksi, klien ini setiap 1 menit itu teriak-teriak. Sulit sekali menginduksi dan masuk ke kondisi somnambulis apalagi. Nggak bisa gitu ya, Bu. Tetapi ya karena klien ini eh, apa percaya kepada spiritual, meskipun saya tidak masuk ke somnambulis, klien ini juga masuk ke kondisi yang mudah tersugesti ya, TSR. Yang emosinya muncul adalah ketakutan, merasa terancam. Apa keluhannya itu ketakutan, apa merasa terancam, ada suara-suara yang memanggil, seolah mau membunuh gitu. Nah, emosinya muncul tuh takut, rasa tidak aman, marah. Kadang dia sama suami itu berantem gara-gara si istrinya ini tiba-tiba teriak-teriak. Lalu teknik yang saya gunakan adalah creative abilities. Jadi begini. Mungkin belum masuk ke somnambulis, tetapi klien ini sangat-sangat sugestif. Jadi kreatif abilities ini saya gunakan dengan ya kalau saya kan kemana-mana selalu bawa kayak semacam gini ya Bu, kayak apa jimat kan jimat gitu ya. Ini sebenarnya untuk anchor klien gitu ya. Kadang-kadang klien itu percaya dengan tampilan-tampilan materi berbentuk mustika gitu ya. Sebentar saya tunjukin biar Ibu paham ya. Seperti ini nih, saya kemana-mana selalu menggunakan seperti ini. Nah, ini sebenarnya bukan apa-apa, ini hanya untuk anchoring klien. Tetapi karena klien itu percaya dengan story, dengan dengan spiritualnya, maka dengan anchor ini saya bilang ke klien saya, pegang dan rasakan energinya dan ambil energinya. Mungkin jika Bapak Ibu ada yang punya klien seperti itu, tidak masuk ke kondisi PLR, meskipun tidak masuk misalnya, tetapi bisa menggunakan teknik seperti itu, teknik transfer energi gitu.
katakan pada klien untuk mentransfer dan mengkeep energi itu, memegang dan masukin dan rasakan dalam dirinya. Nah, ketika dalam kondisi hipnosis, klien ini saya berikan energi dan saya juga terapi dengan submodalitas. Jadi bagaimana ketika bayangan itu muncul gitu. Ketika bayangan itu muncul, ya ini salah satu teknik submodalitas yang saya praktekkan di klien saya. Saya minta dia untuk mengecilkan seperti radio atau membesarkan ketika suara-suaranya muncul, dan ketika bayangan-bayangan muncul, saya suruh dia, waktu itu dia bilang ada leak gitu ya. Bayangan itu seperti leak, lidahnya menjulur, kemudian ada taringnya gitu. Nah, saya suruh dia untuk melukis di taringnya warna pink gitu. Kemudian rambutnya dibikin warna pink gitu. Apa yang kita tanyakan dulu, apa yang menjadi warna favoritnya dia dan apa di dalam kehidupan dia yang dia takutkan. Ya kadang kan ada orang yang takut dengan badut gitu ya. Nah, ini terjadi di awal-awal sebelum kita masuk fase PLR ini. Di awal-awal yaitu protokol hipnosisnya di bagian building rapport itu kita harus detailkan kliennya apa yang dia takutkan, apa yang dia sukai, warna apa yang dia sukai, dan warna apa pantangan. Kadang orang ada pantangan. Karena kalau sudah masuk spiritual itu kita harus lebih detail. Karena ini sangat sensitif. Jangan sampai ketika sudah masuk di pertengahan, kemudian yang kita anggap sebagai satu yang mungkin membuat dia nggak takut gitu ya, ternyata itu malah menakutkan dia gitu, karena warna itu dia nggak suka gitu. Nah, seperti itu misalnya contohnya. Nah, kemudian pada teknik integrasi saya minta klien untuk menjadi warrior gitu. Yang sewaktu-waktu bayangan itu muncul, dia sebagai warrior, sebagai orang yang bisa melawan melawan para demon-demon itu gitu ya. Itu Bapak Ibu. Dengan energi ya pokoknya kita membuat klien itu eh, yakin dengan dirinya dan it works. Kebetulan itu klien eh, percaya dengan keyakinan-keyakinan itu, dan juga klien waktu itu beragama Islam dan klien juga percaya dengan ayat-ayat. Saya buatkan selain energi transfer, saya buatkan kertas yang dalam bahasa Arab gitu ya, supaya dia pegang dengan tulisan bahasa Indonesia juga artinya, dan itu membuat anchornya dan dia bisa taruh kemana-mana, taruh di dompet sebagai mustika dan lain-lain. Karena klien ini percaya dengan itu, dengan spiritualnya. Dan sampai sekarang klien itu ya bagus, sudah bisa kerja kembali, mendj lagi, ada di salah satu daerah di luar Pulau Jawa. Dan yang penting klien itu tenang dalam hidupnya dan spiritual growth-nya itu ada terjadi. Dan kita tidak menantang yang penting. Kita hanya mengobservasi dan mengarahkan kepada hal-hal yang tidak membahayakan. Nah, dan klien kedua ini waktu itu saya terapi di klinik IMT. Klien ini menderita anxiety berat, tidak bisa tidur, menjadi insomnia. Karena dia merasa keluarganya, kakaknya atau adiknya itu ingin mencelakai dia. Jadi setiap malam itu dia terbangun juga, gak bisa tidur, dan dalam setiap tindakan seolah-olah diikuti. Mirip-mirip ininya, gejalanya. Tetapi kalau yang spiritual ini karena ada CCTV-nya. Ada CCTV-nya, jadi eh, sehingga saya sedikit memberikan lebih banyak trust ke spiritualnya gitu ketimbang yang klinikal ini. Kalau yang klinikal ini kan ceritanya dari building apa kita bisa melihat betapa dia anxiety, betapa dia overthinking gitu, klien gitu gelisah setiap bicara juga nggak stabil gitu ya, kadang-kadang lompat-lompat gitu. Kelihatannya memang ini anxiety. Sehingga, tapi dia percaya dan mau kepada saya karena dia ingin diregresi gitu. Jadi saya tetap bawa itu ke ke PLR dan tetap masuk ke pemulihan emosinya yang penting. Namun yang tadi saya cerita itu klien ini
masuk lompat-lompat dan ke kondisi di mana dia mengalami fase kematian. Kematiannya itu ada 2 kali lagi, Bu, Pak. Jadi kematian pertama itu dia digigit ular, yang kematian kedua dia tenggelam. Tapi keduanya ada emosi yang sama, takut, takut, takut banget gitu, takut banget atas taringnya ular gitu kalau yang digigit ular. Nah, kalau yang tenggelam ini takut banget akan air yang masuk ke hidung, tetapi sama emosinya takut gitu. Nah, ini kita bawa jembatan ceritanya dengan mengintensitaskan emosi takutnya. Lalu diterapi dengan menggunakan terapi submodalitas. Dari tenggelamnya kita reframing, kemudian saya itu ya, saya reframing, kemudian saya berikan juga beberapa creative abilities juga, dan juga beberapa anchoring, energi, karena klien ini sangat percaya kepada energi. Ya, intinya kita tidak menentang apapun kepercayaannya, dan kita tidak menyalahkan historisnya. Kita tidak membicarakan benar atau salah tentang historis dari subjeknya, tapi yang dilakukan terapis adalah membimbing dan mengarahkan dalam batasan etika medis maupun etika eh, hipnoterapisnya. Jadi inner child ini titik temu antara pendekatan klinis, yaitu emosi dan memori, dan pengalaman batin. Ketika kita bicara tentang inner child adalah pengalaman dan diasosiasikan dengan pendapat ahli itu, pengalaman inner child adalah pengalaman pertama kali di mana jiwa menjadi manusia dan terluka. Gitu. Oke, kita akan lanjutkan ke terakhir pada kesimpulannya. Ya, kesimpulannya kita adalah kumpulan dari semua kehidupan yang pernah ada, yang pernah kita jalani. Yang menyembuhkan masa lalu adalah kunci kebebasan untuk masa depan kita. Sehingga kita harus menjadi arsitek kehidupan kita sendiri, bukan sekedar korban keadaan. Dan pola emosi yang berulang seringkali adalah bahasa inner child yang belum didengar. Dan ini ada referensi-referensi jika Bapak Ibu mau research ke Google ataupun YouTube, untuk yang mungkin tertarik untuk praktik past life regression dalam praktisinya, bisa panduan atau melihat dari referensi-referensi ini sebagai landasan. Ya, begitu Bapak Ibu. Misalnya ada yang mau ditanyakan, silakan. Dikembalikan kepada Bapak Ibu jika ada yang mau ditanya. Saya stop. Oke, Bapak Ibu, demikian. Terima kasih. Dan jika ada yang mau ditanyakan, silakan. Coach, konfirmasi sebentar, Coach. Ya, Oke. Suara saya terdengar ya, mudah-mudahan tidak ini ya, putus-putus ya. jelas, Jelas Dokter ya. Ina. Oke, baik. Coach Wiwin, kalau demikian, jadi kita sebagai terapis, kita mengikuti keyakinan klien ya, Coach. Itu yang penting. Kita Hmm. tidak menyalahkan, tetapi Mm-mm. kita mengikuti keyakinan, belief sistemnya klien. Hmm. Apa yang menjadi belief sistemnya itu, dan kita tidak menyalahkan ataupun membenarkan atau menyalahkan. Hmm. Terus kemudian tadi karena ada pertanyaan tadi ya mengenai yang schizofren ya. Schizofren ini kan diagnosa medik ya, Coach ya. Penanganannya oleh psikiater dan obat-obatan ya, Coach ya. Udah Ya. ke ranah medis. Jadi ini kita sebagai terapis juga melakukan apa namanya ini screening ya, Coach ya, screening psikotik ya. Iya, building rapport itu penting, Bu, Hmm. karena dan kejujuran klien juga penting, makanya Hmm. kontrak awal itu penting. Di situ kan ada ya, apakah klien pernah atau dalam kondisi terapi, dalam kondisi minum obat atau tidak, Hmm. atau pernah konsul psikiater. Nah, ini penting sekali di awal Hmm. sebelum kita masuk PLR itu di Hmm. building rapport. Ya, karena schizofren kan udah Iya, diagnosanya medis, kemudian dia emang sudah ada defek ya, gitu ya. Oke, baik. ya, tidak disarankan menurut Mm-mm. saya untuk melakukan PLR untuk subjek yang menderita
si Jopen Ya, karena udah gitu. ada halusinasi segala ya, Coach ya. Karena Oke. karena dia pasti nggak stabil mentalnya. Mm-mm. Ini capek karena saya pernah mengalami Mm. kelelahan apa kayak drowning gitu melakukan terapi kepada orang yang itu yang tadi yang saya sebut itu dia lompat-lompat ya anxiety. Mm. Karena sedikit-sedikit dia bangun dari induksinya bahkan Hmm, mau pipis karena saking anxiety-nya gitu itu capek apalagi yang si Job iya. menurut saya ya karena saya belum pernah menangani klien dengan kondisi si Jopen. Jadi ketika dia si Jopen saya biasanya apa saya tanyakan betul-betul gitu karena saya nggak mau juga ketempuan gitu sama dokter. Iya. Oke. Terima kasih Coach Win. Bapak Ibu, Sama-sama. silakan yang masih ada pertanyaan, mumpung ada Coach Win bersama kita saat ini. Ada yang mungkin belum jelas Bapak Ibu dalam pembahasan kita tadi? Baik, ada satu pertanyaan dari Ibu Melinda. Kalau klien borderline personality, di borderline personality nih coach, dan suicidal, bisa pakai PLR nggak ya? Gitu coach. Silakan coach. Saya pernah menangani Hmm. klien yang bahkan dia hampir membunuh orang tuanya, emosinya. Dan ini bisa digunakan. Sepanjang kita menggali betul-betul. Dan dia hampir membunuh orang tuanya. Dan hampir bunuh diri. Makna yang penting. Kejar di makna hidupnya. Dan ketika saya tanya makna hidupnya, kamu hidup untuk apa? Value hidupnya dia. Untuk teman-temannya. Ya sudah, di makna hidupnya kita kejar. Nah, nanti di makna hidup itu kalau memang dia memiliki intensitas emosi, dia akan kita bawa ke sana ke kondisi PLR itu, maksudnya kita bawa dengan teknik PLR, itu nanti akan dengan sendirinya jiwanya menuntunnya, gitu. Jadi menurut saya bisa karena saya sendiri pernah menerapi klien dengan kondisi yang hampir membunuh kedua orang tuanya dan membunuh dirinya sendiri dengan satu apa bukan kata dengan satu hal yang penting value dirinya, value hidupnya, gitu. Itu sih kuncinya. Oke, Bu Melinda, gimana Bu Melinda? Iya, terima kasih Coach. Sudah bilang. Oke, cukup Bu Melinda. Cukup, Coach. Oke, terima kasih. Cukup Coach Wiwin. Baik, kalau tidak ada yang, misalnya ada yang lagi belum jelas, kalau nggak ada lagi, Bapak Ibu, kalau nggak ada lagi kita bisa selesai, Dokter Ira ya. Yes, Coach. Tidak ada bersih di kolom chat, Coach. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih Dokter Ira yang malam ini sudah menemani saya. Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih dan jika ada pertanyaan-pertanyaan bisa sekarang, namun jika tidak ada lagi yang mau ditanyakan, kiranya webinar kita bisa kita tutup sampai di sini. Nah, diskusi mungkin bisa kita lanjutkan lagi nanti, mungkin di grup atau bagaimana ya. Nanti tergantung dari apa IACT. Baik, Bapak Ibu, seandainya tidak ada lagi pertanyaan, saya dan Dokter Ira mohon diri. Dan ada lagi nggak Bu Ira? Mungkin. Kosong, Coach. Bapak Oke. Ibu sangat jelas Pak dari Pak Denny Rukmana, Kak Denny Rukmana. Terima kasih sangat sangat jelas, Coach. Mantap materinya. Terima kasih, Coach, atas ilmunya. Sama-sama. Sama- Sama-sama Bapak Ibu, baik jika memang tidak ada lagi, saya mohon diri Bapak Ibu bisa living. Dan terima kasih banyak atas kehadirannya malam ini. Semoga silaturahmi kita tetap terjaga. Izin jangan lupa foto bersama Coach Oh Wiwin, ya, Oh iya. Dr. Ira. foto bersama dulu. Sebentar, sebentar, sebentar. Bisa dari Coach Paul dibantu? Kok saya ininya tombolnya ketutup.
Ini saya kebetulan online-nya pakai HP Oh, ini, pakai Dokter HP. Yolanda. Iya, Oke, mohon maaf. sebentar. Eh, Menggunakan print screen aja langsung, Dokter Oh Yolanda. ya, ini saya lagi ke slide udah ditutup, tapi saya nggak bisa ngeluarin Oke. semua sih. View-nya dijadikan galeri, Oh Dokter iya Yolanda. iya iya, oke. Oke. Ya, silakan dibuka on cam bagi yang bisa on cam untuk memeriahkan acara kita malam ini. Oke, thank you. Kak Santi, Coach Paul, thank you banget. Kak Eva. Siapa nih pengguna Zoom? Namanya belum diganti ya. Baik, oke, sudah semua? Saya screenshot ya. 1, 2, 3, smile. Oke, sekali lagi. Sebentar, ada teman-teman yang ketinggalan nggak nih? Oke, halaman kedua. Good, thank you. Udah buka kameranya. 1, 2, 3, smile. Ada yang gelap. Sebentar, saya lihat lagi. Halaman berikutnya. Oh, udah habis. 2 halaman. Oke, baik teman-teman. Terima kasih ya. Bu Wiwin, makasih Terima Bu kasih Wiwin. Terima Bapak Ibu kasih, Makasih semua. Coach Dr. Wiwin. Ira. Ya, thank Dr. you Ira, terima kasih. banget. Makasih. Terima kasih. Sama-sama. Izin saya tutup ya. 1, 2, 3. Live meeting. Selamat malam, selamat istirahat. Malam, Dokter